Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suki, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik semuanya. Pak Suki, terima kasih mau hadir di undangan yang saya sampaikan, bahwa sebagaimana rencana kita bersama bahwa untuk persiapan supervisi kita bersepakat untuk melakukan observasi, di mana besok kami akan melakukan observasi di pembelajaran yang ada di kelasnya Pak Suki. Siap ya Pak Suki? Siap, Pak. Terima kasih. Pak Suki, sebagai awal dari observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Untuk materi apa yang besok Pak Suki akan sampaikan di kelas? Sesuai jadwal di kelas 10.8, materi yang akan saya sampaikan mengenai kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Jadi yang akan disampaikan adalah tentang kaidah penulisan teks laporan hasil observasi. Betul. Terus dari materi yang tersebut, tujuan pembelajaran yang ingin disampaikan kepada siswa nanti, tujuan pembelajarannya bagaimana Pak Suki? Tujuan pembelajaran dari materi tersebut adalah peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi pada teks laporan observasi yang berjudul kunang-kunang. Baik. Jadi yang ingin dicapai adalah tentang kaidah kebahasaan laporan observasi, betul ya, tentang yang judulnya tentang kunang-kunang. Baik Pak. Kemudian model pembelajaran yang nanti akan digunakan di kelas nanti, yang digunakan model pembelajarannya menggunakan model pembelajaran yang bagaimana Pak Suki? Kalau kita materinya adalah tentang kebiasaan, maka model pembelajaran yang cocok adalah discovery learning, karena observasi itu sebelumnya sudah dipelajari di tingkat sekolah menengah. Baik, jadi untuk model pembelajaran sesuai dengan materi mata pelajaran bahasa Indonesia, model pembelajaran yang cocok adalah dalam model tentang discovery learning, dan itu untuk anak-anak untuk SMA sudah sesuai karena sudah melakukan yang kaitannya dengan identifikasi terhadap kaitannya dengan materi tersebut. Lalu untuk pembelajaran besok, tentu Pak Suki akan bisa mengantisipasi tentang masalah-masalah apa yang akan muncul dalam pembelajaran nanti, dan tentu bagaimana solusi dan strategi untuk mengatasinya. Ketika anak-anak mengidentifikasi teks, saya akan membuat kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Dan ketika anak-anak itu bekerja dalam kelompok, ada kemungkinan beberapa aktif dan kemungkinan kedua beberapa kurang aktif. Jadi untuk permasalahan yang dimungkinkan akan muncul pada pembelajaran besok itu adalah saat pembelajaran itu anak-anak dibentuk kelompok antara 3 sampai 4 anak sampai 5 anak. Tentu di situ di dalam berkelompok itu ada yang tentu akan ada anak yang sangat aktif atau aktif, dan ada masalah anak yang kurang aktif. Kemudian
mengatasi atau strategi untuk solusi terhadap hal-hal yang masalah seperti anak yang kurang aktif. Ini langkah yang diambil oleh Pak Sugi dalam pembelajaran besok akan yang dilakukan adalah bagaimana? Ini Pak, kalau ada beberapa anak yang kurang aktif, maka saya akan meminta bantuan ke temannya yang aktif untuk memberikan semacam tugas. Misalnya kebiasaannya ada 5, maka dia nanti diberi tugas khusus mencari 1 atau 2 kebiasaan saja sambil membaca teksnya. Baik, berarti dalam hal ini tetap ada kolaborasi kayak Pak Sugi ya. Berarti ada kolaborasi saat anak itu berkelompok, kemudian ada di dalam keanggotaan kelompok itu kurang aktif, kemudian anak yang aktif ini bisa memberikan bantuan atau namanya pendampingan di dalam kaitannya dengan teks itu tadi, sehingga nanti teks itu bisa disederhanakan ke 2 teks kebiasaan gitu. Jadi berarti ini sama dengan apa namanya mengkreatifkan anak di dalam pembelajaran, di mana pelaksanaan pembelajaran anak dilibatkan untuk kreatif dan berkolaborasi, begitu Pak? Betul. Dan berikutnya di dalam pembelajaran yang ada di kelas besok, langkah-langkah pembelajaran apa saja yang akan disiapkan Pak Sugi dalam tahapan-tahapan seperti yang pernah Pak Sugi lakukan, tahapan awal, proses maupun tahapan akhir. Ya. Pertama, saya akan membagi menjadi 3 tahapan proses pembelajaran. Pertama tahap awal, kedua tahap inti, ketiga tahap penutup. Tahap awal kita mulai dari berdoa. Nanti saya mempersilahkan salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Yang kedua, mengisi daftar hadir di kelas. Barangkali ada yang sakit, izin atau kegiatan lain. Selanjutnya, saya akan memotivasi, mungkin dengan kalimat dari pendapat orang lain, kemudian kita jabarkan. Selanjutnya kita membuat kesepakatan kelas. Konteks dari kesepakatan kelas itu intinya adalah esensinya itu anak-anak harus mengikuti kegiatan secara aktif, tidak boleh ada yang pasif. Yang ketiga, kami menyampaikan yang paling pokok tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian dari identifikasi teks tersebut. Setelah itu, dalam tahap awal kami akhiri dengan ice breaking agar anak-anak lebih fokus sebelum menerima materi. Jadi tahapan awalnya tadi yang Pak Sugi lakukan adalah dengan pertama adalah doa, kemudian dilanjutkan dengan absensi peserta, didik absensinya, terus kemudian yang ketiga adalah motivasi Bapak ya, motivasi supaya anak tadi lebih memiliki gairah untuk meningkatkan belajarnya, kemudian dilanjutkan dengan ice breaking tadi ya, ice breaking tadi supaya bisa fokus dan tidak di dalam hal itu juga tidak kalah penting adalah utama adalah penyampaian tujuan pembelajaran dan instrumen penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran. Itu tadi untuk kegiatan tahap awal. Yang kegiatan inti pokoknya, untuk kegiatan inti, pertama saya akan menyampaikan pertanyaan pemantik tentang kebiasaan teks laporan hasil observasi sebagai stimulus agar anak-anak itu teringat kembali observasi itu apa. Yang kedua, saya akan menyampaikan 4 kebiasaan dalam teks laporan hasil observasi.
Pertama mengenai kalimat definisi, kedua kalimat deskripsi, ketiga di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan, dan yang keempat adalah sumber rujukan. Jadi itu nanti akan disampaikan sesuai dengan kondisi anak-anak soal waktunya. Berarti di dalam kegiatan ini tadi diawali dengan adanya pertanyaan pemantik dari materi yang akan disampaikan itu Pak. Betul. Terus yang kedua adalah sintak yang ada di dalam tahapan-tahapan tadi yang sudah disampaikan. Terus Dan ketiga, langkah ketiga dari kegiatan ini, kami sediakan tag yang berjudul kuna-kuna dan mempersilahkan anak-anak untuk membaca dengan cermat. Dan langkah keempat, sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk, anak-anak harus mengidentifikasi keempat kaidah kebahasaan itu dalam tag kuna-kuna. oh gitu. Jadi tadi dari tahapan itu dilanjutkan dengan anak-anak mempelajari teks kaidah kebahasaan tentang kunang-kunang itu. Kemudian selanjutnya di akhirnya adalah dengan pembentukan kelompok yang akan dikerjakan secara berkelompok tentang kaidah kunang-kunang itu. Kemudian dari pembelajaran di yang ada di kelas itu tentu diferensiasi yang ada itu kan ada diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi nanti yang akan ditampilkan di konten, produk maupun di prosesnya itu yang ada yang bisa disampaikan bagaimana? Pertama mengenai diferensiasi konten ya. Nanti konteksnya adalah tag awal yang kita beri itu tag yang berjudul kunang-kunang Ya. Ketika beberapa anak tidak sempurna dalam mengidentifikasi, katakanlah benar 2 dan salah 2, maka kita akan memberi teks lain dan yang diidentifikasi sama mengenai kaidah kebahasaan. Mengenai diferensiasi proses, nanti bagi anak-anak yang kesulitan, maka saya dan temannya yang sudah mampu mengidentifikasi semua akan memberikan semacam bimbingan agar pada akhirnya semua anak dapat mengidentifikasi secara utuh keempat kebahasaan tersebut. Kemudian produknya, diferensiasi produk. Produknya nanti setiap kelompok kami bebaskan. Misalnya ada beberapa kelompok yang hasilnya adalah PowerPoint yang berisi identifikasi kelompok tertentu, dan beberapa kelompok berisi berbentuk poster. Oh begitu. Jadi kalau tadi saya perhatikan dan simak dari apa yang disampaikan oleh Pak Sudi, di situ tentang diferensiasi proses, di mana di situ tentang kaitannya kaidah kebahasaan yang teks dari yang menyediakan teks kebahasaan itu di saat anak nanti ada kesulitan di dalam kaitannya dengan menyikapi tentang apa kaitannya dengan teks yang ada yang sudah disiapkan itu, kemudian dibuat alternatif lain dengan apa dengan tetap topik yang sama tentang kaidah kebahasaan dalam hal ini kunang-kunang. Terus yang kedua adalah tentang prosesnya, di mana di dalam proses tersebut ada sebuah proses diferensiasi adalah untuk yang siswa yang mengalami kesulitan dalam hal penguasaan teks tadi, akan ada penjelasan tambahan dari Pak Sudi ataupun teman-temannya dari siswa itu yang dikampus. Sedangkan yang terakhir adalah saat belajar kelompok tadi, mengerjakan kelompok, siswa di kelompok tersebut diberikan kebebasan. Apakah kebebasannya nanti adalah di dalam hal penyampaiannya dalam bentuk PPT ataupun dalam bentuk poster. Baik Pak. Kemudian yang terakhir mungkin Pak Sudi ini dari
permasalahan yang ada terhadap siswa tersebut, dari permasalahan siswa tersebut, kemudian rencana menyampaikan kepada siswa yang mengukur siswa yang tadi mengalami kendala dalam pembahasan teks itu, ukurannya supaya bisa kita petakan itu gimana Pak Sugi untuk anak yang mengalami kendala itu kita ya. Untuk yang bagian itu Pak, nanti bukti konkret dari saya itu ada di hasil lembar kerja peserta didik. Jadi ya, mungkin ya, misalnya kelompok 1 dapat mengidentifikasi 3 kebiasaan yang benar. Kelompok 2 katakanlah mengidentifikasi 2 kebiasaan. Nanti kelompok 3 katakanlah dapat mengidentifikasi 4 kebiasaan secara utuh. Maka berdasarkan itu nanti kita petakan. Oh gitu ya pemetaannya. Jadi di dalam kelompok nanti bisa dilihat dari hasilnya itu dalam bisa mengerjakan apakah itu 2 kebiasaan, 3 kebiasaan atau yang bisa sekali 4 kebiasaan. Ya terima kasih Pak Sugi. Sama menambahkan Pak, ya. Nanti di kegiatan akhir ada 2 tahap dari kita. Pertama, saya dan peserta didik akan menyimpulkan materi pembelajaran. Ya. Yang kedua, saya akan memberikan refleksi mengenai kaidah kebahasaan, teks laporan, dan observasi. Oh gitu. Ya. Terima kasih Pak Sugi. Jadi kegiatan tadi sudah di dalam yang akan disiapkan di Pak Sugi itu sudah mewakili, ada kegiatan awal, sudah ada beberapa tahapan-tahapan, kemudian kegiatan inti itu juga sudah begitu sesuai dengan sintak di dalam discovery learning itu, dan terakhir adalah dengan penutup tadi, yakni dengan penyimpulan materi yang oleh siswa maupun oleh Pak Sugi, sekaligus ada refleksi. Ya, terima kasih Pak Sugi. Kita akan ketemu pada besok saat kita masuk di kelas. Terima kasih Pak Sugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Jumlahnya 37. Ya. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Ya. Sebelumnya marilah kita awali dengan berdoa. Silakan mau berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunilah kami. Dengan sekolah, maka di dalamnya ada mobilisasi. Mobilisasi itu artinya apa? Bagaimana caranya agar dari rumah kita tiba sampai sekolah? Mungkin dari kalian ada yang naik mobil, ada yang naik sepeda motor, dan lain-lain. Berbeda dengan beberapa sekolah atau teman-teman kita yang ada di tempat lain yang berangkat ke sekolah, mobilisasinya sangat sulit atau berangkatnya melewati medan yang sulit, seperti video berikut ini kita ambil pelajaran. Kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan dan sepakati secara bersama-sama. Coba Ayah disampaikan apa kesepakatan kelas kita. Saling menghargai Pak. Bagus, silakan duduk. Sela. Aktif Pak. Bagus. Rama. Fokus pada pembelajaran. Bagus, silakan duduk. Ini itu adalah agar kita lebih fokus atau lebih ceria dalam mengikuti pembelajaran. Nanti SBT kita, kalian kan satu bangku 2 anak. Nanti ditulis apa kesan yang ingin disampaikan ke teman sebangkunya
dan maju satu persatu atau dua-dua. Kan yang mau maju terlebih dulu, ada? Kita, Pak. Silakan. Silakan disampaikan. Pesan saya pada Alesa adalah dia yang sangat baik, penyabar, ramah, dan sayang kepada teman-temannya. Pesan saya untuk Alesa, semoga kita bisa berteman terus dan tidak boleh bermusuhan. Selamanya aku sayang Alesa. Oke, terima kasih. Pesan saya pada Binta adalah Binta itu baik, ramah, dan humoris. Nah, pesannya semoga kita bisa berteman tanpa ada pertengkaran yang membuat kita bermusuhan. Terima kasih. Apalagi yang kita Pak, Gus, silakan maju. Baik, untuk Razid, terima kasih sudah menjadi teman sebangku yang baik hati dan tidak sombong. Harapannya semoga selalu baik hati dan dapat menjadi lebih baik lagi. Untuk Kemal, terima kasih telah menjadi teman belajar yang baik selama pembelajaran. Kemal suka membantu saya jika belum mengerti dengan suatu pembelajaran. Terima kasih Kemal. Kita hari ini adalah peserta didik dapat mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang berjudul kunang-kunang. Sekarang instrumen penilaiannya. Ini nanti ada 5 kaidah kebahasaan. Pertama kalimat definisi, kedua kalimat deskripsi, ketiga di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan, keempat kutipan, kelima sumber rujukan. Masing-masing terdapat poin sudah ditampilkan. Nanti nilai kalian tergantung identifikasi yang benar. Menjelaskan apa itu kalimat definisi? Saya, Pak. Silakan Zara, Pak. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan sebuah objek. Contohnya apa? Kunang-kunang merupakan jenis serangga yang dapat mengeluarkan cahaya. Bagus ya, jawabannya benar. Laporan hasil observasi ada 5. Ini yang harus kita perhatikan sebelum kita mengidentifikasi dalam teks kunang-kunang. Yang dapat kalian tentukan lalu pilih. Pertama, boleh pakai teks kunang-kunang, membaca teks kunang-kunang yang ada di buku paket kita halaman 10 sampai 11. Opsi kedua, kalian boleh mempelajari teks LHO kunang-kunang di YouTube lewat audio visual. Akan belajar mengidentifikasi sesuai tujuan pembelajaran tadi. Nanti kalian berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditetapkan dalam pembelajaran sebelumnya. 4 sampai 5 orang. Silakan membentuk kelompok. Silakan berkelompok. Saya kira ini. Apa saat diskusi kamu membuka handphone? Karena saya kesulitan mengidentifikasi Pak, makanya saya membuka handphone. Ya, silakan handphonenya diletakkan, dimatikan. Selanjutnya ada dari kelompok lain yang mau membantu Nova. Saya, Pak. Silakan Nadine, sini. Bahasaan itu mana yang kamu kesulitan? Saya kesulitan mencari kalimat definisi. Silakan Nadine dibantu. Jadi kalimat definisi itu biasanya dapat merupakan Kebahasaan yang sudah kalian identifikasi dan kerjakan dalam kelompok. Sekarang kita atau kalian presentasikan. Siapa yang berkenan dulu untuk presentasi? Saya Pak. Ya, kelompok 8, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami
Judul pemodul. Kelompok berapa yang mau maju presentasi? Kita Pak. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan kaitan pemeriksaan SLHO. Sudah selesai diskusi dan hasilnya baik. Silakan sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Silakan Anda diri sampaikan. Kalimat definisi adalah kalimat yang menjelaskan objek. Kalimat tersebut terdapat di paragraf pertama, di kalimat pertama di halaman 10. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan hasilnya sangat memuaskan. Untuk kegiatan refleksi nanti kita laksanakan atau lakukan di link yang sudah saya share di grup WA kelas 10.8. Bagaimana? Ya. Pembelajaran kita hari ini semoga ilmu yang kita pelajari secara bersama-sama bermanfaat. Amin. Semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugi, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Terima kasih Pak Sugi telah hadir ke sini untuk menghadiri apa kita rencanakan, yakni untuk kegiatan pasca observasi setelah kemarin kita sudah melakukan kegiatan baik itu sebelum atau pra observasi maupun observasi. Nah, tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk memberikan sebuah refleksi dari refleksi observasi kemarin sama rencana tindak lanjut. Baik Pak Sugi, langsung kita mulai ya. Baik. Kaitannya dengan dari pembelajaran yang Pak Sugi kemarin waktu kita observasi di kelas, apa yang dari pembelajaran yang dilakukan Pak Sugi itu yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana? Secara umum semua tahapan yang sudah direncanakan sudah terlaksana di kelas dalam proses pembelajaran. Namun ada beberapa tahapan yang kurang maksimal. Misalnya saat beberapa anak itu sangat mampu menganalisis teks kebiasaan laporan observasi, namun ketika dia memberikan pendampingan kepada temannya yang kurang maksimal, yang mampu itu kurang percaya diri sehingga hasilnya belum maksimal. Baik, berarti kemarin untuk tahapan yang secara umum untuk pelaksanaan di pembelajaran itu secara umum sudah berjalan seperti tahapan-tahapan yang seharusnya. Kemudian yang ada hal yang masih kurang, yakni terkait dengan siswa yang di dalam pemahaman dari teks itu tadi yang kurang maksimal, dan itu ada pendampingan dari temannya saja yang dalam hal ini juga pendampingannya itu belum secara maksimal. Baik. Lalu dari kendala itu kaitannya dengan pendampingan dari teman-teman yang kurang sebaya ini, solusinya apa yang dilakukan dalam pembelajaran ini? Terkait hal tersebut tentu saya memberi motivasi agar siswa yang sudah sangat mampu itu lebih percaya diri, agar ketika memberi pendampingan lebih efektif. Jadi yang dilakukan adalah memberikan motivasi kepada siswa yang tadi akan memberikan pendampingan pada temannya sebaya, dan setelah adanya motivasi itu kemudian siswa yang tadi kurang percaya diri pada anak akan meningkat ke depannya. Baik. Terus dari pembelajaran apa selama observasi ini yang akan didapatkan? Sebenarnya banyak Pak, tetapi secara khusus mungkin yang lebih mendalam tentang berdiferensiasi.
sebelumnya juga sudah dilaksanakan dalam proses pembelajarannya, mulai dari diferensiasi konten, proses, dan terutama mengenai diferensiasi konten, proses, dan produk. Jadi kami lebih mendapat pemahaman yang mendalam mengenai tiga hal tersebut. Baik, jadi yang didapatkan dalam pembelajaran yang kemarin diobservasi yang dalam sampaikan oleh Pak Suki adalah tentang pembelajaran yang berdiferensiasi dan lagi berdiferensiasi baik secara konten, proses maupun produk, dan itu oleh Pak Suki akan dikembangkan pada berikutnya. Kemudian selanjutnya harapan atau tindak lanjut apa yang akan dikembangkan untuk pembelajaran ke depan? Tentu saya secara pribadi akan membuat pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan lebih menyenangkan. Dan dalam hal ini pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang akan dikembangkan itu bisa disampaikan dengan misalnya bahwa secara prinsip pembelajaran atau proses belajar mengajar itu tidak harus di dalam kelas. Misalnya dalam menentukan objek yang akan diobservasi, kita bisa keliling lingkungan sekolah untuk menentukan objek yang akan diobservasi. Misalnya tumbuhan, ya, atau mungkin hewan tertentu. Kata seperti itu. Intinya akan ada pembelajaran di luar kelas dalam konteks. Jadi kegiatan dalam pembelajaran ini akan dikembangkan dengan inovasi, tidak hanya di dalam kelas, tetapi bisa dikembangkan di luar kelas. Apakah itu nanti di taman sekolah atau di lapangan atau di gasibu dan sebagainya gitu loh. Baik, kemudian kapan kira-kira pembelajaran inovatif ini akan dilakukan langsung? Secara prinsip tentunya sesegera agar tercipta dengan belajar yang lebih efektif. Sesegera mungkin. Baik. Terakhir Pak Suki, bagaimana perasaan setelah Pak Suki kemarin kita melakukan observasi, kemudian observasi dan hari ini pasca observasi, apa perasaan Pak Suki? Tentunya secara perasaan saya pribadi lebih senang, lebih nyaman karena dapat belajar bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Prinsipnya kalau adanya observasi, belajar itu lebih perasaan Pak Suki lebih tenang karena di situ Pak Suki akan lebih bisa mengkondisikan siswa dengan pembelajaran yang tentunya berdiferensi tadi. Terima kasih Pak Suki telah menyempatkan waktu pada hari ini kaitan dengan pasca observasi. Saya akhiri, maaf.